Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya Check It Out. Kali ini saya mau mengadakan The Battle, yaitu antara Lippertech TV dan Soundpeats H1. Jadi kedua TWS ini mempunyai rentang harga yang kurang lebih sama. Jadi kalau kalian penasaran, simak terus video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel saya Check It Out. Dan klik loncengnya kalau kalian juga mau mendapatkan selalu update video terbaru dari saya. Simak terus guys. Halo guys, kali ini saya mau mengadakan The Battle antara kedua TWS di rentang harga yang kurang lebih sama, yaitu ada Lippertech TV dan Soundpeats H1. Jadi sekedar saya sedikit cerita untuk Lippertech TV ini sendiri. Sekarang dia udah rebranding sebenarnya untuk brand ini. Jadi yang keluar terbaru itu adalah Lippertech PurePlay Z3 dengan model yang kurang lebih sama, tapi ada sedikit perbedaan. Karena di PurePlay Z3 itu Bluetooth-nya dia udah 5.2 dan juga mendukung adanya transparency mode karena dia udah pakai Qualcomm QCC 3040. Nah, sekarang tapi untuk kesempatan kali ini saya hanya membandingkan antara Lippertech TV yang awalnya dulu keluar dan Soundpeats H1. Seperti kita ketahui, Lippertech TV ini pada saat keluar cukup fenomenal ya guys, dengan soundstick yang cukup bagus dan diterima di pasaran. Dan kandidat yang terbaru, Soundpeats, baru keluar di sekitar penghujung tahun 2020 dan hanya dijual di crowdfunding site seperti Kickstarter maupun Indiegogo. Oke, sebelum kita membahas sound quality, kita akan membahas fitur-fitur yang terdapat di kedua TWS ini, dan kita juga nanti saya akan kasih perbandingan untuk tes mikrofon dari kedua TWS ini. Oke, pertama-tama kita bahas fitur-fitur yang terdapat di kedua TWS ini, yaitu pertama di TV dia menggunakan Bluetooth 5.0, sedangkan di Soundpeats H1 dia sudah menggunakan Bluetooth 5.2. Jadi kalau kalian mau upgrade mendingan langsung ke PurePlay Z3 karena dia udah menggunakan Bluetooth 5.2 yang kurang lebih sama dengan H1 ini. Untuk driver TWS-nya sendiri dari TV dia menggunakan single driver ya guys, yaitu dynamic driver ukuran 6 mm graphene. Kalau di Soundpeats H1 dia menggunakan hybrid driver, yaitu dynamic driver dengan ukuran 8,6 mm dan juga satu balance amatur. Jadi dia udah menggunakan hybrid driver kalau di Soundpeats H1. Untuk beratnya sendiri tentu saja lebih berat di TV ya. TV itu berat totalnya sekitar 60-70 gram kalau dengan TWS di dalamnya. Kalau berat kosong tanpa TWS-nya sekitar 60 ya. Jadi masing-masing TWS-nya sendiri beratnya sekitar 5 gram. Kalau untuk di Soundpeats H1 berat totalnya sekitar 50 graman. Untuk berat case sendiri tanpa TWS sekitar 42 dan TWS-nya sendiri beratnya sekitar 6,5 gram masing-masing gitu. Nah, untuk dari baterainya sendiri tentu saja lebih besar di TV ya. Karena tadi pengaruh di beratnya juga, makanya dia lebih berat. Dia mengusung baterai di 800 mAh, sedangkan di Soundpeats H1 dia menggunakan kapasitas baterai untuk charging case-nya di 500 mAh. Pengaruh juga baterai itu terhadap playtime dari TWS ini. Kalau untuk di playtime TWS-nya sendiri sebenarnya sama antara Lippertech TV dan Soundpeats H1, sama-sama bisa playtime 10 jam. Tapi dia tambah charging case-nya, kalau di TV bisa sampai 70 jam ya guys. Jadi lumayan lama banget. Sedangkan kalau di ini H1 dia hanya bertahan untuk 40 jam. Jadi saya bilang sih ini udah lumayan lama ya, udah hampir 2 hari juga, dan ini lebih dari almost 3 hari ya. Nah, untuk dari mic-nya sendiri sama-sama udah CVC ya teknologinya. Kodeknya sendiri dia udah Bluetooth aptX, dan di Soundpeats H1 dia udah ada aptX, udah ada aptX adaptif, dia ada AC dan SBC. Jadi untuk kodek sebenarnya lebih lengkap di H1. Nah, untuk perlindungannya sendiri dari IPX rating, ketahanan TWS-nya terhadap debu dan air, kalau di sini udah IPX7 ya guys. Sedangkan kalau di Soundpeats H1 dia baru IPX5. Jadi kalau secara perlindungan otomatis lebih aman di Lippertech TV ya guys, karena dia udah IPX7, bisa submerge underwater.
Nah, untuk kontrol TWS-nya sendiri, TV masih menggunakan press control ya. Jadi kalian klik yang di link tombol hitam-hitam ini, sebenarnya itu ada tombol, jadi kalian bisa klik-klik. Nah, kalau si Soundpeats H1 sendiri disuruh menggunakan touch control. Kontrolnya ini benar-benar sensitif ya. Jadi kalian bisa pencet-pencet. Kalau Lipetech TV karena dia masih pakai click control, beware ya guys, karena setiap kali kalian pencet begini dia pencetannya rada keras loh. Beda dengan sahabat E12 Ultra, dia lebih empuk pencetannya. Kalau ini rada keras, jadi setiap kali saya pencet untuk misalnya play pause atau mau ngecengin volume, dia agak nusuk-nusuk ke telinga sih. Itu aja sih. Ya, itu memang salah satu kelemahan dari touch control, dari click control ya begitu ya guys. Jadi kalau kalian nggak bener ininya ya kerasa kayak nusuk-nusuk di telinga pada saat kalian tekan. Karena kalian tekan kan pada saat ini terpasang, jadi kesannya telinga kalian juga tertekan. Sedangkan kalau touch control bebas dari kendala itu ya guys. Sekarang kita mulai bahas build quality-nya. Nah, kita bahas dari case dulu. Nah, kalau TV dia sedikit beda ya guys. Dia menggunakan fabric case begini, mirip-mirip Sennheiser Momentum. Dengan warna fabrik yang abu-abu gelap ya, mirip banget dengan Sennheiser Momentum 2. Case-nya, sedangkan kalau Soundpeats dia lebih ke arah plastik ya guys. Jadi dengan 2 tone, cukup elegan sih kalau saya bilang ya, di Soundpeats H1 warnanya. Dua-dua case ini sudah menggunakan charger Type-C ya, jadi sudah menggunakan charger yang tipe terbaru di gadget-gadget terbaru kalian juga. Nah, kalau dari sisi build quality case-nya sendiri, kalau saya bilang TV rada kurang bagus ya, karena kalau kalian lihat tutupnya kayak rada-rada loncer gini kalau dibuka ya, jadi kurang ini aja. Sedangkan kalau Soundpeats saya bilang lebih rapi, karena dia lebih pelan bukanya dan tutupnya juga lebih slow, paten gitu. Jadi kalau saya bilang secara case build quality ini agak kurang, sedangkan Soundpeats H1 lebih oke ya guys. Nah, kalau dari sisi TWS-nya sendiri guys, kita keluarin sekarang TWS-nya masing-masing. Jadi kalau kalian bentuknya sendiri ya, dari TV ini dia menyerupai bulat panjang dan nozzle yang panjang. Kalau sedangkan Soundpeats H1 dia bentuknya menyerupai kayak rongga telinga ya guys, shape-nya kayak telinga gitu, model melengkung gini. Nah, jadi kalau TV itu fittingnya guys, untuk kuping kalian biar nggak copot, dia berpatokan di nozzle tipsnya ini guys. Jadi kalau kalian mesti pilih ear tips yang pas dengan rongga telinga kalian, karena pegangan untuk kuping kalian dia hanya menggunakan di nozzle tips ini guys, sedangkan ininya lepas banget sih, jadi dia kayak agak colok gitu, jadi agak nonjol keluar TWS-nya, jadi dia hanya berpegang pada ini. Sedangkan kalau Soundpeats H1 karena shape-nya model kayak telinga gini, jadi selain gripnya juga ada di sini, dia juga gripnya ada di sekitar sini guys, di yang apa, dudukan di kupingnya. Nah, kebetulan Soundpeats H1 juga walaupun ini plastik, cuman dibuatnya ini kayak doff dari kayak karet-karet gitu ya guys. Jadi nggak licin di kuping kalian, jadi gripnya lebih mantep lagi sih kalau saya bilang di Soundpeats H1 ini. Nah, kalau dari sisi apps-nya sendiri, pendukungnya, keduanya sebenarnya sama-sama mempunyai apps ya guys, yang kalian bisa install. Cuma untuk update terbaru nih guys, di awal Mei ya, di video ini yang saya buat, itu apps-nya Soundpeats itu menghilang dari Play Store. Saya juga nggak tahu kenapa. Mungkin seiring dengan stoknya yang out of stock juga di crowdfunding site-nya, juga di Play Store apps-nya juga ikut-ikutan hilang. Tapi sebelumnya saya memang udah install. Dan di Lipetech TV juga didukung ada apps-nya sendiri ya guys. Untuk fungsi app-nya sendiri lebih lengkap di Lipetech TV, karena kalau di Soundpeats dia cuma untuk ngatur equalizer aja. Dia ada menu untuk noise cancelling transparency mode, tapi masih belum aktif untuk Soundpeats H1. Tapi menu itu tersedia di sini. Sedangkan kalau Lipetech TV lebih lengkap, karena dia udah ada ngatur equalizer. Terus dia juga bisa ngatur menu klik kontrolnya nih guys. Jadi kalian bisa modifikasi sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Bisa play pause. Sebenarnya sih fungsinya semua ada semua nih di Soundpeats H1 dan di Lipetech TV, keduanya sama, cuma kalian masih bisa modifikasi menu-menunya untuk di kanan kirinya kalian mau apa. Sedangkan kalau Soundpeats H1 sudah bawaan dari Soundpeats-nya sendiri dan kita tidak bisa ubah-ubah menunya untuk TWS-nya itu sendiri.
sehabis ini kita juga akan mendengarkan tes mikrofon dari kedua TWS ini. Kalian simak saja. Kedua tes mikrofon ini saya lakukan di indoor ya guys. Jadi for your info aja. Jadi simak aja tes mikrofon berikut ini. Tes mikrofon dari Libertech TV. Tes 123, tes 123, tes mikrofon dari Libertech TV. Tes mikrofon Soundpitch H1. Tes 123, tes 123, tes mikrofon dari Soundpitch H1. Ya guys, itu tadi tes mikrofon dari kedua TWS ini. Gimana menurut pendapat kalian? Mana yang lebih bagus? Silahkan komen saja di video saya. Kalian yang menentukan sendiri mana yang lebih bagus, oke? Nah, setelah dari mikrofon tes itu, kita akan masuk mengenai perbandingan dari sound quality dari masing-masing kedua TWS ini. Jadi, seperti yang saya bilang di awal, kalau Libertech TV hanya menggunakan single driver ya, yaitu dynamic driver Graphene. Sedangkan kalau dari Soundpitch dia udah hybrid, dia jadi ada dynamic driver untuk kontrol bassnya, sedangkan untuk mid dan high-nya dia ada balance amateur sendiri. Nah, ini memang saya akuin kita udah tahu Libertech TV itu fenomenal banget pada saat keluar pertama kali, karena sound signature-nya sendiri itu kurang lebih bisa diterima oleh semua orang guys. Jadi perbandingannya adalah dia high-nya extend. Jadi kalau kalian denger ini, clarity-nya dapat banget. Kelihatan lagu-lagu yang kalian dengerin tuh jernih banget. Karena dia treble-nya quite extend ya guys, menurut saya kalau Libertech TV. Jadi apapun instrumen yang kalian denger, besarnya kelihatan, detail, analytical, extend, sampai ke ujungnya gitu. Jadi kayak nggak keputus untuk dari sisi high-nya. Itu yang keunggulan dari Libertech TV yang bisa diterima di banyak orang sih guys kalau menurut saya, karena dia menggunakan single driver ya, dynamic driver, tapi dia bisa tune in suaranya bisa seperti itu. Jadi lebih ke arah detail analytical kalau saya bilang. Tapi kelemahannya adalah karena dia treble-nya yang begitu extend dan kuantitasnya cukup besar. Kalau menurut saya dia agak sedikit membuat kuping kita fatigue untuk pemakaian yang agak lama. Jadi kalau kalian dengar treble-nya, kuping kalian kalau terlalu lama, saya sih capek sih dengerinnya. Karena bikin capek, nusuk-nusuk terus di telinga, gitu, saya nggak terlalu ini. Nah, kalau dari sisi low sendiri, kita bahas low-nya dulu ya. Tadi saya bahas sekilas mengenai yang high-nya. Dari low sendiri, TV juga nggak kalah loh guys. Dia tetap ada present bass-nya ya, walaupun nggak terlalu deep, tapi dia ada, nggak tipis-tipis banget. Kalau kalian dengerin EDM juga kalian masih bisa tangkep fun-nya. Cuma ya sebatas itu aja sih guys. Beda dengan Soundpitch H1 yang memang ada di dynamic driver-nya sendiri, dia bass-nya lebih bulat ya guys, lebih punchy di ini, lebih berasa beng-beng-bengnya, lebih berasa impact-nya kalau di Soundpitch H1, kalau dari sisi low-nya. Nah, kalau dari sisi mid-nya sendiri saya akuin lebih, karena clarity-nya lebih dapet di TV, jadi mid-nya sih saya bilang oke di TV. Di Soundpitch H1 juga nggak jelek, cuma karena clarity-nya dia lebih jauh ya, lebih mid-nya lebih dapet di TV ini sendiri. Kalau dari high, terus terang TV juga lebih extend ya guys. Sedangkan Soundpitch A1 lebih aman mainnya ya. Jadi dia untuk pemakaian jangka lama, malah saya justru lebih senang di H1 karena dia nggak bikin kuping capek. Kalau ini bikin kuping capek nih guys, karena jenuh aja kalau dengar gitu terus lusan di kuping kita, itu bikin capek. Kalau di sini bisa berjam-jam saya pakai dan mulus-mulus aja sih guys. Jadi kalau karakter lagu-lagunya juga, kalau kalian cari fun sounding, lebih cari ke sampai H1 karena dia dapat banget. Kalau untuk EDM, top 40, mendingin bass, nah ini dapat banget nih. Kalau kalian demen-demennya slow, classical, terus metal ya guys, metal ini dapat banget loh TV loh, karena raungan gitar listriknya kalau saya dengar AC/DC, RATM, Rage Against the Machine itu raungan gitarnya mantep banget. Kalau di sini berasa banget gitu.
menyayat-nyayat kuping kalian. Kalau di sini dia rada kalem jadinya. Metal-metal itu rada kalem kalau pakai Soundbit H1. Tapi kalau kalian gunain untuk top 40, EDM, elektronik, hip hop, nah ini dia hajar libas abis sama Soundbit H1 karena dia mainannya emang di situ sih. Fun sounding banget, V-shape agak. Kalau ini lebih ke arah lagu-lagu karakter slow sih kalau saya bilang, walaupun tidak menutup kalian masih bisa dengerin EDM juga karena bassnya juga masih present di situ. Itu aja battle dari kedua TWS ini ya. Semoga bisa membantu kalian untuk memutuskan mana yang kalian mau beli. Kebetulan sekedar update aja, Soundbit H1 ini ketersediaan barangnya juga rada langka ya guys, karena saya cek di website Indiegogo dan Kickstarter itu out of stock dan mereka belum buka orderan kembali. Beberapa menanyakan ke saya di link review Soundbit H1 ini gimana cara belinya. Jadi kalau saya lihat memang mereka belum ada update terbaru lagi guys, mereka masih kehabisan stok. Jadi kalian mungkin kalau mau meminang H1 mesti menunggu lebih lama. Tapi saya bilang TV juga nggak kalah ya guys, dengan teknologi yang keluar lebih dulu. Mungkin secara fitur agak terbelakang dibandingkan Soundbit H1, tapi dia udah menutupi ini dengan Lipertech PurePlay Z3. Jadi kalau kalian mau beli mendingan langsung Lipertech PurePlay Z3, itu udah lebih komplit. Udah ada transparency mode, Bluetooth-nya juga 5.2, dia udah pakai Qualcomm QCC 3040 sama dengan Soundbit H1. Makanya dia bisa munculin transparency mode itu. Secara soundscape juga sama, bentuk sayangnya mereka nggak ubah guys. Kalau saya prefernya sih mungkin mereka lebih ubah bentuknya sedikit lebih untuk nyaman di telinga ya, karena mungkin ini kalau di kuping saya kebetulan pas-pas aja ya guys, nggak ada masalah, nggak ada komplain. Cuma mungkin di kuping-kuping kalian mungkin untuk dipakai olahraga ya rada-rada agak khawatir aja, karena dia nyangklongnya benar-benar di tipsnya doang sih gitu. Sayangnya mereka nggak ubah modelnya sama sekali di PurePlay Z3, padahal kalau mereka bisa dan dengan sound signature yang udah cukup diterima di umum, mestinya mereka agak sedikit update ya di modelnya, tapi mereka tetap mempertahankan hal yang sama, cuma dari sisi koneksinya aja yang mereka ubah. Oke guys, gitu saja the battle kita kali ini. Semoga dapat membantu kalian untuk memutuskan pembelian TWS yang cocok dengan kuping kalian. Jangan lupa klik like dan subscribe channel saya, check it out. Jangan lupa klik juga loncengnya kalau kalian selalu mau mendapatkan update terbaru video dari saya. Thank you guys for watching, bye bye.